Wisuda Sang Hyang Wenang. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Sanghyang Nuroso, putra Sanghyang Nurcahya, yang dilanjutkan dengan putranya yang bernama Sanghyang Wenang. Sumber dari penyusunan cerita ini adalah Serat Paramayoga karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Sanghyang Nuroso meninggalkan Pulau Dewa. Di kayangan Pulau Dewa, Sanghyang Nurcahya dihadapkan dengan Sanghyang Nuroso dan Patih Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sanghyang Nurcahya untuk mewariskan tahtanya beserta semua pusaka kepada Sanghyang Nuroso yang dianggap telah cukup dewasa. Namun Sanghyang Nuroso merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Sanghyang Nurcahya lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sanghyang Nuroso menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sanghyang Nurcahya marah dan mengusir Sanghyang Nuroso pergi meninggalkan kahyangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sanghyang Nuroso, Patih Amir memohon supaya Sanghyang Nurcahya mengampuni Sanghyang Nuroso dan memerintahkannya kembali. Namun Sanghyang Nurcahya menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sanghyang Nurcahya lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan Sanghyang Nuroso dari kejauhan. Sang Patih menurut dan segera berangkat. Sanghyang Nuroso bertapa di Pulau Dharma. Sanghyang Nuroso berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Patih Parwoto bersama pasukannya. Patih Parwoto marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sanghyang Nuroso supaya menghentikan tapa brata tersebut. Sanghyang Nuroso bangun dan menghadapi Patih Parwoto. Keduanya lalu mengadu kepandaian yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sanghyang Nuroso mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Patih Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwoto, Patih Amir memperkenalkan Sanghyang Nuroso sebagai cucu dari Prabu Nurhadi. Ternyata Patih Parwoto adalah kakak kandung Prabu Nurhadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwoto sangat gembira mengetahui bahwa Sanghyang Nuroso ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sanghyang Nuroso dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Sanghyang Nuroso menikah dengan Dewi Rawati. Raja Jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Patih Parwoto, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nurhadi dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sanghyang Nuroso dan langsung merasa suka kepadanya. Maka Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sanghyang Nuroso sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat dan merupakan cucu dari Nabi Sis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir dan menjadi anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sanghyang Nuroso meminta pertimbangan kepada Patih Amir dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sanghyang Nuroso akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sanghyang Nuroso dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sanghyang Nuroso mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di kahyangan Pulau Dewa. Sanghyang Nurcahya mewariskan kahyangan Pulau Dewa.
Sang Hyang Nurcahya dan Dewi Nurini menyambut kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan Dewi Rawati dengan sukacita. Sang Hyang Nurcahya kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa Kahyangan Pulau Dewa. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Darya dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nurrasa bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirto Marto Kamandanu, Cupumani Astagina, Lata Mahosadi, dan Retna Dumilah. Setelah Sang Hyang Nurrasa meminum Tirta Marta Kamandanu, Sang Hyang Nurcahya kemudian menitis ke dalam dirinya, bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu, Sang Hyang Nurrasa pun menjadi pemimpin tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa. Kelahiran anak-anak Sang Hyang Nurrasa. Beberapa bulan kemudian, Dewi Rawati melahirkan putra berupa Sotan, yaitu suara tanpa rupa berjumlah 2 dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nurrasa lalu mengheningkan cipta memasuki alam gaib dan membina semua rasa, sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Yang bersuara besar dijadikan anak pertama, diberi nama Sang Supi, bergelar Sang Hyang Darmojako atau Sang Hyang Wening. Sedangkan yang bersuara kecil dijadikan anak kedua, diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Wenang. Beberapa tahun kemudian, Dewi Rawati melahirkan anak ketiga berwujud Akyan atau jin sejati, yang oleh Sang Hyang Nurrasa diberi nama Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo. Ketiga putra Sang Hyang Nurrasa itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Sang Hyang Wenang. Cerita beralih kepada Prabu Hari menyerang Pulau Dewa. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nurrasa di Kahyangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nurrasa. Bersama patih sang adik dan sekutunya yang bernama Prabu Sikanda dari kerajaan Selongkandi, mereka pun berangkat menyerang Pulau Dewa. Sesampainya di sana, Sang Hyang Nurrasa justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka Sang Hyang Nurrasa ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan para jin tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada para putra. Maka Prabu Hari pun berhadapan dengan Sang Hyang Wenang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Wenang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra Jin Saraba. Adapun Jin Saraba adalah saudara dari Prabu Nur Hadi, Prabu Rawangin, Patih Parwoto, dan Patih Amir. Juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Palija, raja kerajaan Keling sebelumnya. Setelah Prabu Palija turun tahta, kerajaan Keling diserahkan kepada putranya yang bergelar Prabu Sangadik. Namun Prabu Sangadik dapat dikalahkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Prabu Hari tersebut. Prabu Sangadik lalu menyerahkan kerajaan Keling kepada sepupunya itu, juga mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Wisawati. Prabu Hari kemudian menikahi Dewi Wisawati, sedangkan Prabu Sangadik ditetapkan sebagai patih. Prabu Hari malu sekaligus marah karena asal-usulnya telah dapat ditebak. Ia pun menyerang Sang Hyang Wenang dan terjadilah pertempuran. Namun pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Sang Hyang Wenang. Di sisi lain, Prabu Sikanda juga dapat dikalahkan oleh Sang Hyang Darmajaka, sedangkan patih Sangadik menyerah kalah kepada Sang Hyang Taya. Sang Hyang Nurrasa mengundurkan diri. Sang Hyang Nurrasa sangat senang melihat kemenangan putra-putranya, terutama kepada Sang Hyang Wenang yang memiliki kepandaian paling tinggi. Ia pun mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan melamar putri-putri Prabu Sikanda dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Kemudian kedua raja jin sangat gembira dan menerima lamaran tersebut dengan senang hati.
Maka diadakanlah pernikahan antara Sang Hyang Dharmajaka dengan Dewi Sikandi, putri Prabu Sikanda, serta Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sahoti, putri Prabu Hari. Adapun Sang Hyang Toya kelak akan bertemu jodohnya di lain waktu. Demikian nasihat Sang Hyang Nuroso. Tidak hanya itu, Prabu Sikanda juga menyerahkan kerajaan Selongkandi kepada Sang Hyang Dharmajaka untuk menjadi penguasa di sana. Sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Wenang. Namun Sang Hyang Nuroso memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Hyang Wenang menjadi ahli waris Kahyangan Pulau Dewa. Adapun kerajaan Keling sebaiknya diserahkan kepada putra Sang Hyang Wenang yang kelak lahir dari Dewi Sahoti. Setelah keputusan diambil, Sang Hyang Nuroso lalu menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Hyang Nurjaya kepada Sang Hyang Wenang. Lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Maka sejak saat itu Sang Hyang Wenang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jatiwiseso. Sedangkan Sang Hyang Dharmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawasiso. Sementara adik mereka yaitu Sang Hyang Toya memakai gelar Sang Hyang Pramanawiseso. Berlanjut pada kelahiran Sang Hyang Tunggal. Setahun kemudian Sang Hyang Wenang membangun kahyangan baru yang melayang-layang di atas Gunung Tunggal yang masih di dalam wilayah Pulau Dewa. Bersamaan dengan itu Dewi Sahoti melahirkan putra pertama yang berwujud akian dengan diliputi cahaya merah, kuning, hitam, dan putih. Sang Hyang Wenang memandikan putranya itu dengan Tirta Marta Kamandanu sehingga keempat cahaya pun bersatu ke dalam diri si bayi yang berlangsung berubah menjadi dewasa. Sang Hyang Wenang kemudian memberi nama putra pertamanya itu Sang Hyang Tunggal, sesuai nama kahyangan Gunung Tunggal yang ditempatinya.